Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Asrul Sani. Kali ini kita akan membahas tentang kunci-kunci dan pintu-pintu rezeki. Allah Ta'ala adalah pemilik rezeki. Allah Maha Kaya dan menjamin seluruh makhluk-makhluknya untuk mendapatkan rezeki sesuai dengan takarannya. Kewajiban manusia adalah hidup secara normal dengan tidak menghabiskan waktunya untuk mengejar rezeki atau kekayaan. Namun, tujuan dari hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan semakin dekat dengan Allah, kita akan mudah mendapatkan rezeki, karena apa yang akan kita minta kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Namun, jika kita jauh dari Allah, maka rezeki itu akan semakin sulit. Oleh karena itu, tugas dari manusia itu adalah beribadah kepada Allah dan memohon rezeki yang halal dan tidak menghabiskan waktunya untuk mengejar kehidupan dunia. Apa itu hakikat penciptaan manusia? Allah telah menjelaskan hakikat dari penciptaan manusia, yaitu di dalam Al-Quran Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kunci dan pintu-pintu rezeki itu terbagi atas dua, yaitu keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang menjamin dan memberi rezeki kepada manusia, bukan makhluk yang memberikan rezeki, tetapi hakikatnya adalah Allah yang menjamin dan memberikan rezeki. Yang kedua adalah dengan melakukan amalan-amalan soleh, misalnya sholat, puasa wajib, puasa sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, istighfar, berbakti kepada orang tua, bersedekah, dan lain-lain. Selain kunci dan pintu rezeki, ada yang namanya penghalang-penghalang rezeki. Penghalang-penghalang rezeki itu banyak. Di antaranya adalah maksiat-maksiat yang sering kita lakukan. Di antaranya kita sering berbuat riba, goror, berbuat judi, makan makanan yang haram, durhaka kepada orang tua. Segala bentuk kemaksiatan itu akan membuat kita terhalang dari rezekinya Allah, sehingga rezekinya Allah itu sangat sedikit dan kehidupan kita menjadi semakin sempit. Oleh karena itu, untuk membuka pintu-pintu rezeki, mari kita tinggalkan segala jenis kemaksiatan, segala jenis dosa yang merupakan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci rezeki itu terbagi atas 4, yaitu takwa, tawakal, bersyukur, dan istighfar. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang kunci-kunci rezeki ini. Kunci rezeki yang pertama adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal kepadanya, sungguh kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari burung tersebut keluar dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Sebenarnya, apa itu tawakal? Tawakal adalah bersandar dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Percaya dan yakin bahwa Allah Azza wa Jalla akan mencukupi keperluannya. Hadis riwayat Shallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu ini bisa menjadi bahan renungan. Ia berkata, aku bertanya, wahai ya Rasulullah, apakah aku ikat dahulu unta tungganganku lalu aku bertawakal kepada Allah, atau aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakal? Beliau menjawab, ikatlah keadaan untamu lalu bertawakallah. Musnad Asy-Syihab. Jadi, usahakan secara maksimal apa yang sudah menjadi impian kita.
lalu tawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Jika tawakal sudah dilakukan secara benar dan sepenuh hati, maka mantapkan keyakinan bahwa Allah akan segera mengabulkan apa yang seharusnya menjadi bagian rezekinya. Wallahu alam. Nah, kunci rezeki yang ketiga adalah bersyukur. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ada 3 cara bersyukur kepada Allah, yaitu bersyukur dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Contohnya adalah, pertama, membenarkan dan mengakui dalam hati semua nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua, diucapkan dengan lisan kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan kepada setiap orang yang telah membantu kita dengan mengucapkan terima kasih. Ketiga, dibuktikan dengan perbuatan takwa kepada Allah Ta'ala dan menolong atau memberikan manfaat kepada orang lain. Kunci rezeki yang keempat adalah istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah. Allah telah menjelaskan dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Istighfar dapat kita lakukan setiap saat dan kapan saja, namun ada waktu-waktu tertentu di mana istighfar yang kita lakukan itu sangat powerful. Di antaranya adalah sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 17, yang artinya, orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rabb kami tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam saat tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri permintaannya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampun dia. Selain itu, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang beristighfar di akhir-akhir malam, yaitu waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah telah jelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15-18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Istighfar itu banyak, diantaranya istighfar yang terbaik adalah Sayyidul Istighfar sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Diantaranya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna alla ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Robku, tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Berikut kesimpulan dari video yang kedua ini tentang 4 kunci rezeki berlimpah, antara lain yang pertama adalah takwa, kedua tawakal, ketiga bersyukur, keempat istighfar.
Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan teman-teman dalam video yang kedua ini yang berjudul 4 kunci rezeki berlimpah. Silahkan teman-teman lanjutkan lagi menonton video saya yang ketiga yang berjudul 4 pintu rezeki yang dijamin oleh Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan teman-teman. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.